Ada apa Bu Ayu? Kok tiba-tiba berhenti? Saya heran deh Bu sama Pak Harto. Dia suka banget berbagi sama orang lain. Tapi orang di kampung sendiri gak ditolong, boro-boro ditolong. Ramah juga enggak. Iya Bu, benar. Orang-orang kampung juga pada bilang gitu Bu. Padahal kalau di sosial media kayaknya baik banget. Sampai dipuja-puja tuh Bu. Saya juga kasihan sama pegawainya Pak Harto. Mas Didi harus selalu ikutin maunya Pak Harto. Tapi soal gaji pun suka mampet. Dermawan ke orang jauh, ke tetangga sendiri. Amit-amit. Bu, pelan aja. Jangan nyaring-nyaring. Nanti kedengeran. Oke Pak, siap ya? Mulai. Hari ini saya Pak Harto dan keluarga sedang ada rejeki lebih. Dan hari ini kita akan membagikan sembako di desa sebelah dan juga sekitarnya. Jika ada yang membutuhkan, boleh segera mendatangi pos sembako kami ya Bu Pak. Salam sehat semuanya. Oke Kak. Bagus Pak. Ini nggak usah diulang lagi. Itu sembako saya kelihatan semua kan? Muka saya bagus nggak? Awas ya kalau nggak bagus kamu saya pecat. Ya Pak, siap. Insya Allah. Ini bagus kok videonya. Tuh, lihat kan Bu, kenapa orang kayak Pak Harto disukai banyak orang di luar. Tapi di kampung sendiri dibenci. Ya apalagi Bu, selain mau divalidasi, kan keluarga Pak Harto suka kalau disanjung. Di sebuah kampung yang terlihat biasa, orang-orang saling kenal dari suara langkah, dari sapaan kecil, dari yang tidak kenal menjadi keluarga. Di sini, nama Pak Harto dikenal semua orang, bukan karena dekat, tapi karena Pak Harto orang yang sombong, pelit, dan juga angkuh. Entah kenapa ya Bu, rasanya setiap lihat Pak Harto sekarang tuh, rasanya pengen geleng-geleng kepala aja Bu. Bukan karena masalah sembako ya, tapi sikapnya itu loh. Iya, sombongnya makin kelihatan Bu. Pura-pura nggak kenal, nggak mau disapa. Kebalikannya sama istrinya. Bu Harto orangnya baik banget ya Bu. Padahal dulu, sebelum namanya naik, orangnya ramah ya Bu. Sekarang beda. Kalau ketemu warga sini, malah kayak orang gak kenal. Iya bener Bu. Tapi kalau ada tamu luar desa, aduh senyumnya itu loh, bisa sampai telinga. Emang senyum sampai telinga itu gimana Bu? Aduh Bu Siti mah kudet banget. Yang kayak Joker itu loh Bu. Tahu nggak? Ya maaf Bu, saya mah udah tua. Gak tahu kayak gitu-gituan. Oh iya ya, saya lupa Bu. Hehehe. Tapi Bu bener loh. Gosip Pak Harto itu udah kesebar satu desa kita. Kalau dermawannya di luar desa doang. Sebenarnya berbagi itu gak masalah Bu, ke siapa saja. Tapi Pak Harto ini kelewatan pelitnya. Waktu itu gajinya Mas Didi aja ditahan sampai 3 bulan lebih loh Bu. Alasannya nggak jelas banget, sampai Mas Didi pinjam uang sama Bu Fatma. Iya bener Bu, jangankan kita, tetangganya. Mas Didi aja pegawai nggak dikasih sembako. Warga desa sebelah dapat sembako. Kita tetangga sendiri cuma dapat debu jalanan. Dia tuh pelitnya selektif Bu. Kalau nyumbang di sini kan nggak ada kameranya. Udah pelit, sombong pula. Kombo paling bikin darah naik. Bu Siti, saya balik duluan ya. Udah sore ini, saya mau buka warung. Oh iya Bu, hati-hati di jalan. Nanti kalau ada gosip kasih tahu ya Bu. Emang enak ya kalau punya warung sendiri. Mau buka jam berapapun, nggak jadi masalah. Bu Tati, maaf Bu. Sebelumnya, apa saya boleh utang lagi ya? Saya mau beli telur sama mie dulu Bu. Saya belum gajian. Nanti setelah gajian, saya langsung bayar kok Bu. Loh Mas Didi, masih belum turun gajinya? Iya Bu, belum. Udah sebulan ini, hehehe. Sebulan Mas, padahal kemarin Pak Harto bagiin sembako udah kayak mau nyalon Mas. Iya Bu, bagi-bagi ke desa sebelah. Udah biasa itu Bu. Saya mah cuman kebagian angkut barang aja Bu. Orang kayak gitu tuh, kalau pegang kamera tangannya ringan, kalau pegang dompet ada aja alasannya Mas.
Iya Bu, kemarin saya nanya gaji. Jawabannya, iya nanti sabar masih diatur. Ngatur konten kali Mas. Pelit sama yang dekat, royal sama yang jauh. Itu mah bukan baik Mas. Pintar cari muka namanya. Ya mungkin saya nggak layak dibantu Bu. Bukan kamu nggak layak Mas. Emang hati nuraninya aja yang mati. Kalau kamera mati, empatinya ikut mati. Kalau nggak viral, nggak cair. Ya mau gimana lagi Bu? Kalau nggak kerja di situ, saya bingung mau kerja di mana. Karena belum ada panggilan. Ya udah Mas, ini saya catat lagi ya utangnya. Jangan sampai lupa loh Mas. Makasih banyak ya Bu. Saya janji akan langsung saya lunasi semuanya setelah gaji saya turun. Kemarin Desa Cibogo komennya rame. Like-nya juga banyak. Kalau besok ke desa mana lagi ya? Biar namaku makin harum, makin banyak dikenal orang. Ah iya, desa seberang gunung itu. Banyak orang miskin, pasti videoku bakalan tambah ramai. Pasti habis itu banyak yang komen muji-muji kedermawananku. Pak Ibu dengar Bapak mau bagi-bagi sembako lagi ya? Iya Bu, rencana Bapak mau bagi-bagi di desa seberang sana karena orang-orang sana banyak yang main medsos. Jadi pasti nama Bapak cepat naiknya. Itu tadi Ibu lihat, Bu Sari lewat depan rumah. Mukanya pucat, katanya SPP anaknya nunggak 2 bulan. Atap rumahnya juga bocor. Terus hujan semalam air jadi masuk semua, Pak. Bu Rini juga tadi kesini, Pak. Beras di rumahnya habis, suaminya belum dapat kerja. Mereka itu tetangga kita, Pak. Satu desa loh, Pak. Terus, Apa nggak sebaiknya Bapak bantu dulu orang-orang sini, di desa sendiri, Pak? Orang-orang yang tiap hari ketemu sama kita. bantu mereka buat apa? Ya karena mereka membutuhkan, Pak. Nggak ada alasan lain. Gini ya Bu Bapak, kasih tahu. Butuh doang itu nggak cukup, Bu. Hidup itu pakai hitung-hitungan. Kalau aku bantu mereka, apa untungnya buat aku? Nggak ada. Untungnya pahala, Pak. Dapat doa dari... Doa. Doa nggak bikin nama aku naik. Pak, mereka itu ibu-ibu yang membutuhkan. Ada yang anaknya hampir putus sekolah. Ada yang nggak bisa masak karena nggak punya beras. Itu urusan mereka, bukan urusanku. Tapi Bapak dengan entengnya bagi-bagi sembako ke desa sebelah. Ke orang-orang yang bahkan nggak kenal kita. Nah, itu baru namanya sedekah yang benar. Sedekah apanya, Pak? Dengan bantu desa luar, fotonya rame. Videonya viral, komentarnya bagus semua. Pak Harto baik. Pak Harto dermawan. Pak Harto panutan. Kan itu bagus buat nama keluarga kita, Bu. Terus bagaimana dengan desa kita, Pak? Desa kita mah pelit pujian. Dikasih 1, mintanya 10. Nggak ada yang bikin aku terkenal di sini. Pak, mereka tetangga kita sudah seperti keluarga. Mereka memandang Bapak setiap hari. Mereka pasti sakit hati, Pak. Bapak tidak punya keluarga miskin, Bu. Bapak tahu nggak, Pak? Ibu-ibu di luar sana, sekarang kalau lihat Bapak, mereka langsung nengok ke arah lain. Bukan karena iri, tapi karena benci, Pak. Benci nggak akan buat aku miskin, Bu. Aku nggak butuh mereka. Aku cuma butuh orang-orang yang muji aku. Terserah deh, Pak. Kasihan lihat orang menderita depan mata. Tapi rumah ini malah tutup pintu. Kalau suatu hari Bapak jatuh, jangan kaget kalau desa ini nggak ada yang mau nolong. Keesokan paginya, Pak Harto bangun dengan semangat. Bukan karena ingin membantu sesama, tapi karena sudah membayangkan judul video yang akan ia unggah. Wajahnya sibuk membuat video pembukaan. Siapkan sembako, kita ke desa Cimamat, katanya tegas. Bukan ke desanya sendiri, bukan ke tempat ia dibesarkan, bukan ke warga yang setiap hari menyapanya. Sesampainya di desa Cimamat, Pak Harto langsung tersenyum lebar. Walau cuaca saat itu kurang mendukung, tapi senyumannya siap menyapa kamera. Didi, saya kasih tahu ya kamu.
Kalau kerja jangan malas-malasan. Lambat banget. Maaf Pak, maksudnya gimana ya? Gimana? Saya sudah bilang dari kemarin harus ada 2 tenda. Satu buat sembako, satu lagi buat saya bikin video. Oh iya Pak, maaf. Saya baru selesai urus tenda sembako Pak. Ini masih hujan Pak. Nanti saya... Alasan? Kamu itu isinya alasan semua. Saya ini mau bantu orang, tapi kalau kamera nggak siap, bantuannya jadi apa? Nggak ada nilainya. Memang dasar kamu aja pemalas. Tapi ini masih hujan Pak. Hujan kamu bilang, mereka nunggu sembako dari saya. Dan saya nunggu nama baik saya naik. Kamu pikir saya capek-capek keluar uang cuma buat dibilang makasih doang? Baik Pak, akan saya usahakan. Usahakan? Seharusnya sudah jadi, bukan diusahakan. Ingat ya, yang penting itu bukan sembakonya, tapi rekamannya. Kalau tenda aja kamu nggak beres kerjanya. Kamu itu cocoknya jadi penonton, bukan kerja sama saya. Iya Pak. Cepat! Kalau video saya gagal hari ini, kamu yang saya salahkan pertama. Jangan bikin saya kelihatan jelek gara-gara kamu. Pak, ini kan lagi hujan, jadi suaranya harus lebih nyaring ya, biar kedengeran. Aduh, nggak usah bawel deh. Saya juga tahu itu. Cepat rekam keburu basah semua baju saya. Lelet banget sih kamu. Iya Pak, maaf. Baik Pak, kita mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warga desa Cimamat. Saya Pak Harto hari ini, Allah menitipkan rezeki untuk desa ini melalui saya. Maka sekarang saya sedang membuka posko sembako gratis untuk warga desa di lapangan setempat. Demikian informasi dari Bu Siti dengar kabar Pak Harto nggak? Ya, yang habis bagi-bagi sembako itu kan terus kesamber petir. Iya, sekarang katanya nggak bisa bangun sama sekali. Cuma tiduran di kamar. Dulu badannya kelihatan paling sehat, paling semangat, depan kamera. Sekarang, jangankan keluar rumah, duduk aja nggak kuat. Makanya orang bilang, Bu, kalau niatnya nggak lurus, balasannya juga datangnya nggak lurus. Saya jujur ya Bu, bukan seneng dia sakit. Tapi hati ini tuh kayak, ya sudah, kapok juga mau kasihan. Dulu kita butuh, dia nggak mau tahu. Sekarang dia jatuh, ya siapa yang mau nengok? Tapi yang bikin hati nggak tega tuh istrinya, Bu Harto. Kelihatan banget dari dulu cuma ngikut. Sekarang malah harus ngurus sendirian. Katanya nggak ada yang bantu Bu, nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang mau jenguk. Dulu rame pas sembako dibagi. Sekarang sepi pas sakit. Hidup emang kejam. Kalau cuma bangun nama, bukan bangun hati. Bu, maaf numpang beli beras sedikit ya. Bu Harto, iya Bu boleh. Bu, yang sabar ya. Kami sebenarnya kasihan Bu. Cuma ya gimana, kami juga orang kecil. Bukan kami nggak mau bantu Bu, tapi kami juga serba pas-pasan. Iya Bu, gak apa-apa, saya juga ngerti. Saya juga minta maaf ya Bu, atas semua kesalahan suami saya kepada ibu dan warga desa. Saya malu Bu, tapi saya juga gak bisa berbuat apa-apa. Di atas ranjang sederhana itu, Pak Harto terbaring lemah. Petir yang dulu menyambar tubuhnya seakan bukan cuma menghantam raga, tapi juga menyadarkannya meski semua sudah terlambat. Kebaikan yang hanya mencari pujian akan meninggalkan kesepian. Saat sakit dan jatuh, yang paling dekatlah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Jangan sampai kita baru sadar arti peduli ketika semuanya sudah terlambat.